Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dimanapun saudara berada, khususnya kaum muslimin, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penghargaan saya yang setinggi-tingginya terkait dengan penerbitan karya berupa buku yang aslinya berjudul Naqdu al-Fikri al-Ghorbi Ar-Somali, Mabda wa Hadoroh wa Saqafah, yang selesai disusun tanggal 11 Safar tahun 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 September tahun 2021. Saudara sekalian, peradaban Islam itu memperoleh kejayaan pada masa atau di milenium yang pertama. Pada masa itu, peradaban Islam menjadi lokomotif kemajuan di berbagai bidang, dan kita tahu sendiri bahwa pada milenium yang pertama itu Islam berjaya dan berkontribusi terhadap perkembangan di dunia. Nah, cuma di milenium yang kedua, ini peradaban Barat itu mengejar. Nah, pertanyaan kita adalah apakah mungkin peradaban Islam dapat membalikkan keadaan seperti di milenium yang pertama, sehingga Islam kembali berjaya di dunia ini. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang saya kira harus diajukan dan menjadi tantangan yang berat dan besar bagi kita, karena di depan kita itu masih berdiri kokoh peradaban Barat dan juga Timur yang berkarakter sekuler dan ateis. Persoalan ini secara ringkas dibahas di buku, kalau dalam bahasa Indonesianya berjudul tentang kritik terhadap pemikiran Barat kapitalis yang meliputi ideologi, peradaban, dan Saqafah. Ya, Saqafah. Nah, persoalan ini secara ringkas dibahas dalam buku ini, yang saya membacanya ini diterbitkan oleh Hizbut Tahrir. Buku ini mengkritisi segala elemen yang terdapat di dalam peradaban itu, dan saya mencatatnya setidaknya ada 6 elemen. Yang pertama adalah ideologi, itu tentang kapitalisme, kemudian akidahnya adalah sekularisme, lalu metodenya adalah imperialisme, dan sistem yang dipakai adalah demokrasi, berbasis pada liberalisme, kebebasan. Kemudian yang kelima adalah falsafah. Falsafahnya adalah liberal individualisme. Dan yang keenam mengenai persepsi kehidupan, yaitu utilitarianism. Nah, saya mengatakan buku ini memiliki karakter yang bernas, ringkas tapi tuntas, sedikit tapi komprehensif, kecil tapi pedas. Ya, gambarannya mungkin seperti kalau Anda membayangkan cabai rawit, ya, jadi kecil tapi pedas gitu ya. Nah, sebagaimana karakteristik pembahasan suatu masalah yang di beberapa kitab Hizbut Tahrir itu saya menemukan, jadi memang pembahasannya yang tadi saya katakan bernas, ya. Jadi juga sedikit, tapi ulasannya itu bersifat menyeluruh orientasinya. Jadi bisa dikatakan kafah, dan juga disajikan secara istilah Jawanya itu tanpa tedeng aling-aling. Ya, tidak ada hijab ya yang bisa dikatakan sebagai sarana untuk melakukan sudo ya atau semu ya, sifat semu. Nah, yang saya temukan justru adalah yang benar dikatakan benar dan yang salah dikatakan salah. Dan ada prinsip yang menjadi roh dari buku ini, dan saya temukan itu di bagian awal, dari halaman awal, yang merujuk
merujuk pada Quran surat Al-Isra ayat ke-81 yang berbunyi wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil adalah sesuatu yang pasti lenyap. Nah, saudara sekalian, kita mesti yakin dengan firman Allah ini. Namun pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara mendatangkan kebenaran sehingga mampu melenyapkan kebatilan tersebut dan berakhir pada membalikkan peradaban. Saya kira salah satu cara yang secara makro harus dilakukan adalah bagaimana kita pengikut ya ajaran Islam ini, maksud saya adalah bagaimana menjalankan ajaran Islam itu secara penuh atau secara kafah. Buku ini memberikan jalan keluar pada setiap pembahasan 6 unsur peradaban dan dikemas secara umum pada bagian akhir, yakni tentang kesimpulan dan jalan keluar. Berupa apa? Berupa jalan keselamatan. Dan saya menemukan dalam buku ini mesti Barat itu melakukan introspeksi dan kemudian Islam itu mengisi peradaban yang bersifat fitrah insani bagi rahmatan lil alamin. Saya yakin buku ini dapat dipakai oleh umat Islam khususnya untuk terus berusaha menciptakan perubahan yang positif di dunia ini. Prinsipnya do something, bukan do nothing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.